Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dalam kasih kemurahan-Mu pada kesempatan ini, Jemaat Pokjiang Sana, kami bersama-sama mau merenungkan firman-Mu. Kami berdoa biarlah kiranya damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal memenuhi hati dan pikiran kami, dan menuntun kami untuk boleh mengerti firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus Sang Firman yang hidup, kami sambut firman-Mu. Amin. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Yohanes 13 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-35. Begini bunyi firman Tuhan. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama-sama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar serta memelihara firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sungguh bersyukur kita boleh melayani Tuhan dalam keluarga besar BP POG Jawa Barat dalam rangka pertukaran pelayanan pada minggu ketiga di bulan Mei ini. Dan sebagai tema pada bulan Oikumene ini, kita akan merenungkan di bawah tema amanat agung itu adalah saling mengasihi. Amanat agung itu adalah saling mengasihi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menurut tradisi orang Yahudi dan bahkan juga pada umumnya, bahwa apa yang menjadi nasihat atau pesan terakhir seorang guru atau rabi, bahkan juga orang tua, itu adalah menjadi yang utama atau yang pertama bagi seorang murid atau seorang anak. Ya. Dan ini biasa disebut sebagai wasiat sakral dan memang mutlak dilakukan. Begitulah yang disampaikan juga dalam nas bacaan kita pada minggu ini. Ini menceritakan tentang perjamuan terakhir Yesus dan juga pelayanan Yesus kepada murid-muridnya dengan ia sendiri membasuh kaki murid-muridnya sebelum dia menjalani eksekusi mati di salib. Dan sebagai pesan terakhir, nasihat terakhir, ya, sebelum terpisah dan juga murid-muridnya mengalami goncangan, Yesus meninggalkan teladan untuk mereka taati dan memberikan perintah baru atau disebut di sini amanat agung kepada mereka. Sebagaimana ada dalam ayat 34 tadi. Di sana Yesus berkata, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu pun adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Itulah perintah dan amanat agung Kristus. Nah, saudara, ini bermaksud bukan berarti perintahnya baru atau amanatnya baru dibuat atau
lakukan ataupun juga disampaikan Yesus, tentu tidak. Melainkan ini perintah yang sesungguhnya sudah ada sejak perjanjian lama, tetapi merupakan penggenapan, merupakan penyempurna, ya, yang harus sungguh-sungguh dinyatakan oleh Kristus sebagai penggenapan dan kesempurnaan itu sendiri. Bahkan sebagai konfirmasi bahwa kepada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, itulah. Jadi ini tentunya adalah merupakan hukum atau perintah yang sungguh-sungguh menjadi indah, menjadi menyenangkan. Karena perintahnya bukan legalistik di situ, tetapi ada perintah berkaitan dengan kasih di sana. Maka melalui firman Tuhan ini dan tema ini, pertanyaannya sekarang adalah mampukah dan maukah kita melakukannya? Jawabannya ya pastilah kita mampu dan harus mau. Ya karena memang lagi-lagi ini perintah Tuhan. Ya, kalau kita adalah murid Kristus, maka kita wajib melakukan firman Tuhan. Karena sifatnya mutlak. Dan tentu kalau tidak ada kasih, maka sia-sialah. Bahkan tidak ada faedahnya, bahkan tidak ada gunanya. Dalam 1 Korintus 13 ayat 1-3 jelas. Sekalipun kita punya berbagai macam karunia, penglihatan, bahasa, pengetahuan, hikmat, bahkan iman sekalipun memberi diri untuk dibakar. Tapi kalau tidak punya kasih, ya tidak ada gunanya, sia-sia. Maka dengan memahami hal ini kita akan memperhatikan sesungguhnya bagaimana kita dapat mewujudkan amanat agung saling mengasihi ini dalam hidup kita. Setidaknya ada 3 hal yang akan kita renungkan. Yang pertama, siapakah yang harus kita kasihi? Yang kedua adalah apa dasarnya dan bagaimana kita mengasihi? Dan yang ketiga, tujuan kita mengasihi itu untuk apa? Itu 3 hal yang akan menjadi kerangka pemikiran dan juga renungan kita pada Minggu Oikumene ini. Mari kita lihat siapa yang harus kita kasihi. Jawabannya yaitu adalah Allah. Dialah yang kita harus kasihi. Yesus berkata dalam Matius 22:37, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Itulah yang dia sampaikan. Tetapi pertanyaannya lagi, bagaimana caranya kita mengasihi Allah? Konkretnya seperti apa? Bukankah Allah itu tidak kelihatan dan tidak instan dan konstan? Terus bagaimana kita mengasihi Allah? Jawabannya adalah dengan mengasihi sesama dan semua manusia. Yesus melanjutkan dengan berkata bahwa hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi dengan kata lain, bukti dan wujud sesungguhnya seseorang itu mengasihi Allah adalah dengan ia mengasihi sesamanya dan semua manusia. Kategori apapun. Dari anak-anak sampai lanjut usia. Dari yang susah, yang dalam keadaan apapun. Itulah objeknya. Itulah subjeknya. Kasih itu kita nyatakan, wujudkan. Dan tentu hal ini begitu sungguh-sungguh tegas dan dinyatakan, bahkan bisa menjadi parameter apakah seseorang itu mengasihi Allah atau tidak. Dalam 1 Yohanes 4:20 mengkonfirmasinya. Di sana dikatakan, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin
mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jadi itu sudah include-nya. Itu sudah begitu betul ya, harus nyata. Ketika mengasihi Allah, maka bukti wujud kasih kita kepada Allah itulah mengasihi sesama. Ya, ini yang harus diperhatikan. Namun saudara, sasaran dari perintah agung ini tidak hanya standar kepada sesama, kepada saudara, melainkan yang jadi penting dan tentu ya utama lagi dari perintah saling mengasihi ini adalah mengasihi musuh kita bahkan. Yesus pernah berkata, dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Lukas 6 ayat 32. Jadi artinya, ya, tanpa kita percaya Yesus pun, semua orang bisa melakukan hal yang sama. Kalau orang baik kepada ya dia yang baik, ya pasti itu wajar, itu bisa. Ya. Tetapi di sini dikatakan dalam Lukas 6 27-28, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Nah, inilah tantangannya. Dan inilah sesungguhnya signifikansi dan kualitas mutu daripada hukum kasih Allah ini. Perintah agung ini, amanat agung ini. Dan itu tidak ada duanya. Itu hanya dimiliki dan diperoleh dari Dia, di dalam Dia, oleh Dia. Dan kepada kitalah sesungguhnya kasih itu diberikan. Itulah sebabnya dikatakan kita mampu, bahkan kita juga mau, karena memang sungguhnya kasih itulah yang telah membuat kita sungguh-sungguh ada. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang perintah baru atau amanat agung yang sungguh-sungguh kita dengarkan ini bukanlah gampang, tidaklah mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa. Nah, karena kalau begitu bagaimana bisanya? Bagaimana supaya kita dapat mengaplikasikan, mengimplementasikan akan kasih kepada sesama? Bagaimana kalau ya orang itu tidak baik, bahkan dikatakan musuh kita? Mampukah? Maukah? Nah, saudara, karena itu kita harus mengacu kepada dasarnya, kepada sumbernya, kepada alasannya. Maka ini tidak bisa tidak. Demi ini dan oleh inilah kita melakukannya. Bukan karena kita mampu. Apa itu, saudara? Ada dua. Yang pertama, oleh karena kasih Yesus itu sendiri. Dan yang kedua adalah karena kasih seperti diri kita sendiri. Yang pertama, karena kasih Yesus itu sendiri. Yesus yang menegaskannya. Kita mampu melakukannya. Karena dikatakan sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi artinya memang Yesus sudah mengasihi kita. Yesus sudah mengasihi kita, menyelamatkan kita, memberkati kita. Maka dasarnya adalah apa? Yesus Kristus itulah yang harus menjadi dorongan, motivasi, pemicu, pendorong, penggerak dari wujud kasih kita. Pertanyaannya, bagaimana Yesus mengasihi kita? Ya jelas. Dia datang ke dalam dunia. Dia menjadi seorang hamba. Sama dengan manusia. Merendahkan hati, taat. Sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Ya. Bahkan pada waktu peristiwa perjamuan murid-murid dengan Yesus. Yesus sempat memperingatkan, bahkan juga menerima dan mempercayakan Yudas sebagai perbendarahan dalam pelayanannya.
Meskipun Yesus tahu bahwa dialah yang akan mengkhianati dan menyerahkan Yesus ke tangan para Sanhedrin atau para imam-imam untuk disalibkan. Tetapi Yesus pun mengasihi. Begitu juga dengan Petrus. Yesus pun tetap mengasihi. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahkan yang lebih tegas lagi wujud kasih Allah itu ketika dia membasuh kaki murid-muridnya. Dia dengan rela menyeka, membersihkan kaki murid-muridnya sebagai teladan, sebagai contoh. Itulah kasih, bukan dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan, dengan tindakan, dengan kerendahan hati, dengan hamba, dengan kesediaan melayani. Ya, maka itu sebabnya saudara, Yesus tegas dan keras serta konsisten terhadap perintah ini, amanat agung ini. Yesus berkata, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada Tuhannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukan. Wow, berbahagialah, kata Tuhan Yesus, jika kita dapat melakukannya. Jadi itu saudara, dasar, alasan, penggerak kita bisa mengasihi sesama kita. Sebagai bukti kasih kita kepada Allah. Sekalipun itu musuh kita. Sekalipun itu mungkin orang yang kita tidak sukai. Itulah dasarnya Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Kesalahan kita, dosa kita, nggak bisa membayar atau tidak bisa ya menjadi syarat apapun untuk dilayakkan. Satu dosa saja sudah bercelah, tapi Yesus justru telah menanggungnya, menggantikan hukuman yang harusnya kita tanggung, tapi dia telah menanggungnya. Bahkan dia sungguh-sungguh juga memberi teladan. Dia menerima kita apa adanya. Dia menyambut dan mengasihi kita, meskipun kita masih berdosa. Wow, luar biasa. Nah, hal yang kedua, bagaimana kita dapat mengasihi dengan baik kepada sesama kita. Maka firman Tuhan di dalam Matius 22 ayat 39 berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya, kalau tadi dasarnya, standarnya, patokannya adalah Kristus, maka juga yang kedua adalah bagaimana kita mengasihi seperti diri kita sendiri. Mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Artinya saudara, mari kita mengasihi dan melakukannya karena kita juga tahu dan sadar bahwa ya, sebagaimana aku mau dikasihi, demikian pun mereka juga ingin dikasihi. Ya. Artinya jika kita ingin hidup baik, ingin dihormati, disukai, dihargai, dikasihi, maka berbuatlah demikian terlebih dahulu kepada sesamamu manusia. Bahkan di dalam Matius 7:12 berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya ini inisiatif, ini sebuah tindakan proaktif, ini sebuah tindakan yang begitu betul peduli, melihat, empati, sebelum kita menuntut orang menghargai, berempati, dan menghargai kita, atau memperhatikan kita. Itulah hukumnya, sudah pasti. Ketika kita menabur baik, maka kita akan menuai juga baik. Itulah sesungguhnya hidup yang Tuhan inginkan sebagai wujud dari amanat agung Allah. Maka sebagai tujuan, kita mengasihi itu untuk apa? Tujuan kita mengasihi sesama kita itu untuk apa? Tujuan kita saling mengasihi itu juga untuk apa? Nah, dalam firman Tuhan ini diceritakan tentang bagaimana Yesus kelak akan pergi
terpisah dan meninggalkan mereka, sehingga dengan perintah baru saling mengasihi inilah Yesus menghendaki terjadinya 3 hal dalam kehidupan murid-muridnya. Ya, karena Yesus akan disalib dan dia akan naik ke sorga kembali. Tetapi perintah agung ini, amanat agung ini, biarlah kiranya terus hidup dan menghidupkan mereka selalu. Tujuannya adalah yang pertama, supaya mereka sungguh-sungguh saling mengasihi. Di tengah ketiadaan gurunya secara fisik hadir lagi, mereka boleh saling menopang, saling menguatkan, saling menghibur, membangun, melengkapi ya, di internal mereka. Sehingga ada yang mungkin lemah dikuatkan, ada yang sakit didoakan, ada yang mungkin berbeban berat bersama-sama, ya, bergumul bersama-sama, ya, melayani bersama-sama, mengasihi, dan seterusnya. Itu internalnya. Tetapi juga saling mengasihi di dalam apa? Kehidupan dengan semua orang. Dengan sesama. Siapapun itu. Yang susah, yang miskin, yang papa, yang terpenjara, yang telanjang, yang menjadi orang asing. Bahkan semua orang, janda, fakir miskin, yatim piatu. Orang-orang yang terpinggirkan. Dan mari kita kasihi. Bahkan termasuk mereka yang mungkin secara harta ada, secara popularitas ada, tapi sungguhnya mereka kesepian. Mereka mengalami kekosongan jiwa. Maka mari kita datang kepada mereka. Marilah sungguhnya tujuan Kristus agar supaya perintah amanat agung itu efektif dihidupi dalam kehidupan internal persekutuan, tapi juga dalam kehidupan bersama orang-orang, bahkan semua orang, sesama, siapapun, tanpa pandang dia suku mana, pendidikan apa, statusnya apa. Mari kita semua mengasihi. Saudara, hal yang kedua, tujuannya adalah apa? Agar supaya iman dan kasih mereka akan Allah untuk melakukan firman Tuhan ini, ya, kiranya semakin terbentuk, semakin teruji dan termurnikan. Ya. Artinya betul-betul radikal, ortodoks, begitu ya, kokoh, teguh, tidak bimbang, tidak goyah, karena mereka tahu siapa mereka kasih dan bagaimana mereka mengasihi, dan mereka tahu untuk apa mereka mengasihi, sehingga tidak akan membuat mereka mundur. Sekalipun itu mungkin orang katakan, waduh ngapain kau mengasihi orang itu sudah kepala batu, sudah susah, ya, sudah nggak mungkin lagi berubah. Tapi kasih Allah itu seperti sumber mata air, tidak pernah kering. Agar supaya apa? Kita belajar untuk menerima semua orang. Sehingga kita teruji, terbentuk, termurnikan motivasi kita. Jangan seperti Petrus, bahwa dia akan tetap setia dan selalu ada bersama Yesus. Nah, Yesus katakan, Yesus hanya tersenyum saja dan berkata, sesungguhnya ya, sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau telah menyangkali aku. Ini menunjukkan bahwa iman rohaninya Petrus masih emosional, masih situasional, masih sesuatunya gampang, masih labil. Itu sebabnya dia harus memahami arti mengikut Yesus. Menyangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Itulah. Dan itu baru terjadi ketika Yesus bangkit, dan setelah itu Pentakosta, barulah Petrus tahu maksud dari kata Yesus ini. Dan yang ketiga, tujuan kita mengasihi untuk apa? Yang ketiga dikatakan dengan kehidupan kita yang saling mengasihi di antara sesama kita, atau di antara semua orang, bahkan musuh kita sekalipun, maka dunia akan mengenal dan tahu bahwa mereka dan kita semua yang melakukan, yang saling mengasihi itu adalah murid-murid Kristus. Jadi dari mana Yesus dikenal? Yesus dikenal dari murid-muridnya. Murid-muridnya seperti apa? Yang saling mengasihi. Dan inilah perintah amanat agung juga dalam Matius 28, 19-20. Pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Itu artinya tidak hanya berhenti bertobat, tapi menjadi murid dalam arti hidup saling mengasihi. Hidup saling memberkati. Bahkan dalam Matius 5:16 dikatakan, supaya dengan demikian mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Wah, luar biasa. Itulah sesungguhnya
makna dan arti amanat agung itu adalah saling mengasihi. Maka saudara, ya, ada ungkapan yang berkata, cara kita mengasihi Allah bukan dengan membalasnya, melainkan dengan meneruskan kasih-Nya itu kepada sesama manusia. Karena sebagaimanapun dan seberapapun pengorbanan kita, kita tidak dapat membalas segala kasih dan kebaikan Allah. Namun dengan kita meneruskan kasih-Nya, menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi alat berkat kasih-Nya kepada banyak orang, maka sudah cukup membuat Tuhan tersenyum dan bangga dengan hidupmu. Saudara, seorang Mother Teresa berkata, terkadang kita berpikir bahwa kemiskinan itu hanyalah kelaparan, telanjang, dan tunawisma. Tetapi kemiskinan sesungguhnya itu karena tidak diinginkan, tidak dicintai, tertolak, dan tidak diperhatikan. Dan itu adalah kemiskinan yang terbesar. Maka kita harus mulai dari rumah kita sendiri untuk mengatasi kemiskinan semacam itu. Dimulai dari persekutuan, dimulai dari rumah kita, dimulai dari organ terkecil. Mari, kasih itu harus hidup nyata. Maka dengan demikian, itu sungguh-sungguh akan menjadi dasar yang akan mengokohkan setiap anggota keluarga. Sehingga dia kemana saja, dia tidak merasa hampa, merasa kosong. Tetapi dia merasa percaya, dia merasa yakin. Bahkan dia berani untuk keluar, untuk boleh menebarkan kasih itu, membagikan kasih itu. Kenapa? Karena dia sudah menikmati kasih itu dari rumahnya, dari gerejanya, dari komunitasnya. Maka dia tidak lagi akan merasa hampa dan hambar. Tetapi sebaliknya, dia akan menjadi pribadi yang membawa terang, membawa cahaya, membawa sinar yang dapat memulihkan setiap orang. Itulah tujuan Yesus datang untuk setiap saudara dan saya. Dan tujuan serta tugas itu dia inginkan kita lanjutkan, kita teruskan. Gereja harus mengambil akan posisi ini, tanggung jawab ini. Karena inilah merupakan perintah agung, amanat agung. Bukan kepada murid-muridnya, tetapi kepada gereja sekarang ini. Yang sungguh-sungguh ada di tengah zaman. Yang sungguh-sungguh saling cuek, acuh, saling tidak peduli. Emang gua pikirin. Individualistis, egosentris. Apalagi dengan berbagai macam teknologi yang membuat orang semakin sibuk dengan dunianya sendiri. Tapi mari kita harus masuk, kita harus pakai dan rebut semua alat teknologi itu. Dan kita mau ubahkan, kita mau jadikan melalui semua informasi alat itu sebagai sarana untuk terjadinya komunikasi, terjadinya sebuah relasi, sebuah intimacy di tengah-tengah kehidupan kita. Maka segala kesusahan, kesulitan, pergumulan sungguh boleh dapat ada jawabannya. Kenapa? Karena gereja hadir untuk menjadi jawabannya. Karena itu mari kita semangat di hari bulan Oikumene, BP POG Jawa Barat. Mari gereja-gereja POG Ciang sana, POG Kota Wisata, dan semua jemaat POG yang lain. Kita hidupi dan kita lakukan firman Tuhan ini. Bergandengan tangan bersama-sama. Saatnya bukan lagi gereja sendiri-sendiri. Tapi mari kita mau bergandengan tangan. Dalam rangka apa? Memenuhi amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memeteraikan firman-Nya dan memberkati seluruh jemaat POG yang sana, memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan dan para majelis untuk tetap setia dan konsisten memelihara dan mentaati visi misi amanat agung Kristus dalam hidup kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah mengingatkan lagi kembali kami akan tugas mulia, tugas utama kami. Itulah memenuhi dan menjalani amanat agung Kristus. Membawa segala bangsa menjadi murid Kristus. Tetapi menampakkan murid-murid yang betul-betul adalah murid yang saling mengasihi. Mengasihi kepada Allah dengan wujud kepada sesama. Dan betul-betul sungguh dapat menghidupkannya dalam seluruh kehidupan. Seluruh apa yang Tuhan percayakan bagi gereja. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur sekali lagi atas firman-Mu. Kami berdoa, memohon Roh Kudus memampukan kami. Demi nama Yesus Kristus Sang Firman,
Kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.